Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 PT IKA akan menjelaskan perkembangan sosialisasi di masa remaja. Definisi remaja. Masa remaja secara umum dimulai dengan pubertas, proses yang mengarah kepada kematangan seksual atau fertilitas. Masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 sampai masa remaja akhir atau awal usia 20. Perkembangan sosialisasi pada remaja. Penghargaan diri. Menurut Santok, penghargaan diri atau self-esteem mengacu pada tampilan keseluruhan individu dari dirinya sendiri. Seorang remaja yang memiliki harga diri cukup positif, dia akan yakin dapat mencapai prestasi yang dia dan orang lain harapkan. Pada remaja memiliki harga diri negatif, ini sering muncul perilaku negatif, berawal dari perasaan tidak mampu dan berharga. Mereka mengkompensasikan dengan tindakan lain yang seolah-olah membuat dia lebih berharga, misal mencari pengakuan dan perhatian dari teman-teman. Identitas diri. Seorang remaja akan mengalami proses pencarian status identitas diri. Erikson menggambarkan tahap perkembangan sosial emosional yang dialami remaja adalah tahap kelima, yaitu identitas versus kebingungan. Identitas. Pada tahap ini, remaja mencoba mengembangkan pemahaman diri yang sesuai dengan identitas dirinya, termasuk peran yang akan dijalani di masyarakat. Perkembangan spiritual dan religi. Agama sebagai bagian dari pencarian identitas mereka, remaja dan dewasa awal mula bergulat dengan cara berpikir logis dan rumit. Remaja lebih berpikir secara abstrak, idealistik, dan logis dibandingkan dengan anak-anak. Agama memberikan dampak kepada remaja. Peran positif agama dalam kehidupan remaja. Hubungan remaja dan orang tuanya. Pengawasan orang tua. Menurut Goffin dan Park, aspek kunci dari peran manage parenting di masa remaja adalah secara efektif mengawasi perkembangan remaja. Pengawasan mencakup mengawasi pilihan remaja seperti aktivitas, teman-teman, serta pendidikan mereka. Otonomi dan kelekatan. Permulaan remaja, rata-rata individu tidak memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan yang tepat atau matang di sebuah bidang kehidupan. Ketika remaja didorong untuk meraih otonomi, orang dewasa yang bijaksana akan mengurangi kendali dalam bidang di mana remaja dapat mengambil keputusan yang masuk akal. Konflik orang tua dan remaja. Remaja masih merupakan bagian dari sebuah keluarga. Sistem dalam keluarga membantu dan membentuk remaja untuk lebih memahami siapa dirinya. Konflik yang terjadi sehari-hari antar orang tua dan remaja menjadi sebuah ciri hubungan yang positif. Saat perselisihan kecil dan negosiasi yang terjadi dapat memfasilitasi transisi dari remaja yang bergantung pada orang tua menjadi individu yang mandiri. Dukungan dari orang tua dapat dirasakan bila remaja memiliki hubungan emosional yang kuat dengan orang tua. Hubungan emosional tentu tidak terbentuk begitu saja, melainkan sudah terbentuk dari awal masih bayi yang terjadi antara anak-anak dengan pengasuhnya atau figur letaknya. Hubungan dengan teman sebaya. Persahabatan. Di awal masa remaja biasanya memilih untuk memiliki beberapa sahabat yang lebih intens dan akrab dibandingkan dengan anak-anak kecil. Jika remaja gagal menempat persahabatan yang akrab, mereka akan mengalami kesepian dan penghayatan akan martabat dirinya juga akan menurun. Kelompok kawan sebaya. Menurut Rice dan Dolgin mengatakan bahwa pada masa ini terjadi perubahan besar pada kelompok primer mereka dengan semakin besarnya pengaruh teman sebaya terhadap kehidupan remaja yang berakibat pada makin banyak waktu dan kegiatan yang dipergunakan untuk melaksanakan kebutuhan sosial. Tekanan dari kawan sebaya dibandingkan anak-anak remaja awal lebih banyak menyesuaikan diri terhadap standar kawan sebayanya. Pacaran dan relasi romantis. Pediatri mengatakan bahwa adolesen atau remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Pada periode ini, berbagai perubahan terjadi baik perubahan hormonal, fisik, psikologis, maupun sosial. Maturasi seksual terjadi melalui tahapan-tahapan yang teratur yang akhirnya mengantar anak siap dengan fungsi fertilasnya. Laki-laki dewasa dengan spermatogenesis, sedangkan anak perempuan dengan ovulasi. Para peneliti telah mengaitkan remaja dan relasi romantis dengan berbagai ukuran tentang seberapa baikkah remaja dapat menyesuaikan diri.
Contoh, sebuah penelitian terbaru terhadap 200 siswa kelas 10 mengungkapkan bahwa semakin romantis pengalaman yang mereka miliki, semakin tinggi tingkat penerimaan sosial, kompetensi persahabatan, dan kompetensi romantis. Namun demikian, hal ini juga terkait dengan tingkat penyalahgunaan obat terlarang yang tinggi, kenakalan remaja, dan perilaku seksual menurut Furman, Low, dan Ho. Ada 3 tahapan menciri perkembangan relasi romantis di masa remaja menurut Connolly and McIsaac. Pertama itu mulai memasuki afiliasi dan atraksi romantis pada usia 11 hingga 13 tahun. Yang kedua, mengeksplorasi relasi romantis pada usia 14 hingga 16 tahun. Yang ketiga, mengonsolidasi keterikatan romantis di adik pada usia sekitar 17 hingga 19 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Andi Nurul Arifin. Budaya mempengaruhi perkembangan remaja. Perbandingan lintas budaya. Yang pertama itu kesehatan. Kesehatan dan kesejahteraan remaja telah membaik meskipun dalam sejumlah segi lainnya belum. Perilaku yang membahayakan kesehatan remaja cenderung meningkat. Jumlah penderita HIV di kalangan remaja telah terjadi di sejumlah negara sub-Sahara, UNICEF tahun 2009. Yang kedua itu gender. Terdapat perbedaan pengalaman antara remaja laki-laki dengan perempuan di seluruh dunia. Remaja perempuan tidak sebebas laki-laki dalam mengembangkan karir dan melakukan berbagai aktivitas waktu luang. Meskipun demikian, perbedaan gender tersebut mengecil seiring berjalannya waktu. Di beberapa negara, peluang yang diperoleh wanita untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan karir menjadi semakin bertambah besar. Yang ketiga, keluarga. Di sejumlah negara, remaja-remaja tumbuh dalam ikatan keluarga yang sangat erat dengan keluarga besarnya, yang masih mempertahankan gaya hidup tradisional. Di banyak negara di seluruh dunia, kecenderungan sekarang adalah mobilitas keluarga yang lebih tinggi, migrasi ke daerah-daerah urban, anggota keluarga yang lebih sedikit jumlahnya, dan meningkatnya jumlah ibu yang bekerja. Brown dan Larson tahun 2002 halaman 7. Yang keempat, ritual peralihan. Variasi lain dari pengalaman para remaja di berbagai budaya berkaitan dengan pengalaman ritual peralihan. Sejumlah masyarakat yang menyelenggarakan ritual khusus untuk menandai peralihan remaja menuju kematangan dan mencapai status dewasa. Kotak tahun 2009. Etnisitas. Sebagian besar riset mengenai remaja dari minoritas etnis tidak berhasil memisahkan pengaruh etnisitas dan status sosial ekonomi. Etnisitas dan status sosial ekonomi dapat saling berinteraksi sedemikian rupa sehingga memperbesar pengaruh etnisitas. Meskipun beberapa remaja etnis minoritas berasal dari latar belakang ekonomi menengah, gantungan ekonomi tidak sepenuhnya membuat mereka terbebas dari prasangka, diskriminasi, dan bias yang terkait dengan menjadi anggota kelompok etnis minoritas. Media. Budaya yang dialami oleh remaja tidak hanya melibatkan nilai-nilai budaya, status sosial, ekonomi, dan etnisitas, tapi juga pengaruh media. Tren utama dalam penggunaan teknologi adalah peningkatan dramatis pada media multitugas. Robert Hendrickson dan Foher tahun 2009. Contohnya itu mengirim SMS, mendengar musik melalui iPod, mengupdate situs YouTube, dilakukan bebarengan dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Menonton televisi dan bermain video game seringkali memuncak pada remaja akhir sebagai respon persaingan media dan permintaan terhadap aktivitas sekolah dan sosial. Robert Hendrickson dan Foher tahun 2009. Contohnya itu ketika menonton TV dan bermain video game menurunkan remaja yang lebih tua menghabiskan waktu untuk mendengarkan musik dan menggunakan komputer. Remaja seluruh dunia semakin bergantung pada internet. Lingkungan sosial remaja dan remaja yang beranjak dewasa di internet meliputi email, pesan instan, blog, dan Facebook. Masalah-masalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja yaitu remaja yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan yang dianggap tidak legal.
Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh hereditas, masalah identitas, pengaruh komunitas, dan pengalaman di dalam keluarga. Beberapa karakteristik dari sistem dukungan keluarga juga berkaitan dengan kenakalan remaja. Orang tua dari remaja-remaja yang terlibat dalam kenakalan ini kurang mampu mengurangi perilaku antisosial dan mengembangkan sejumlah keterampilan dibandingkan dengan orang tua lainnya. Depresi dan bunuh diri. Jumlah remaja yang mengalami depresi lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak. Dibandingkan remaja laki-laki, remaja perempuan cenderung lebih banyak mengalami gangguan suasana hati dan gangguan depresi. Ada beberapa faktor-faktor yang faktor-faktor ini yang meliputi, yang pertama itu orang tua yang menderita depresi, yang kedua itu orang tua yang tidak terikat secara emosi, yang ketiga itu orang tua yang mengalami konflik perkawinan, yang keempat itu orang tua yang mengalami masalah finansial. Relasi dengan kawan sebaya yang buruk juga berkaitan dengan depresi remaja. Beberapa hal yang lain dapat meningkatkan tendensi depresi pada remaja. Antara lain itu, yang pertama tidak memiliki sahabat dekat, yang kedua itu kurang kontak dengan kawan-kawan, yang ketiga itu mengalami penolakan dari kawan sebaya. Masalah dalam relasi romantik juga dapat memicu gejala depresi pada remaja, khususnya remaja perempuan. Persahabatan seringkali memberikan dukungan sosial. Meskipun demikian, apakah persahabatan terkait dengan tingkat depresi yang rendah pada remaja bergantung pada jenis persahabatan. Tindakan bunuh diri jarang terjadi di masa kanak-kanak, meningkat ketika remaja dan semakin tinggi ketika menjelang dewasa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.